Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Bone, kelompok 6 semester. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dengan dosen pengampu Bapak Iqbal SPD MPD. Adapun judul yang akan kami paparkan yakni Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Adapun tiga tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti yang dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998, demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni yang pertama klasikal Aristotelian, yang kedua medieval teori, yang ketiga kontemporer doktrin. Selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang unik yang berakar dari filosofi Pancasila Dasar Negara Indonesia. Pemikiran tentang demokrasi Pancasila mencakup beberapa prinsip, yaitu kedaulatan rakyat, keseimbangan dan pemerintahan yang baik, musyawarah dan mufakat, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kepatutan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pemikiran tersebut adalah beberapa aspek pemikiran utama tentang demokrasi Pancasila yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai bentuk pemerintahan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Selanjutnya, adapun pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern, yaitu menjamin hak-hak dasar, adanya kesetaraan setiap warga negara, pemenuhan kebutuhan umum, pembaharuan kebijakan sosial, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, mencegah tirani, mencegah terjadinya pemerintahan yang diktator, menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, meningkatkan kerjasama antar warga negara, dan yang terakhir, membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, seperti demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu, demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan kelompok maupun sepihak. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis yang menghubungkan demokrasi dengan Pancasila dapat ditemukan dalam Konstitusi Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Konstitusi, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Pidato Pemimpin Nasional, dan dokumen-dokumen konstitusi. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah tertanam dalam kehidupan seperti nilai-nilai ketuhanan yang dimana dapat ditemukan dalam beragama masyarakat.
Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda. Yang ketiga, sumber politik. Adanya sumber politik ditandai dengan perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada era reformasi dan adanya tuntunan dari masyarakat yang didasari pada tahun 1945. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disyaratkan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkan sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, argumen tentang tantangan Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, praktisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Esensi demokrasi Pancasila. Esensi demokrasi Pancasila adalah pemahaman tentang demokrasi yang diterapkan dalam konteks Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Adapun esensi demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, musyawarah dan mufakat. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, kepemimpinan dan bijaksana dan demokratis. Demokrasi Pancasila mengharapkan bahwa pemimpin yang terpilih harus bijaksana, adil, dan demokratis dalam memerintah. Yang ketiga, penghargaan terhadap pluralisme. Demokrasi Pancasila mengakui dan menghargai keragaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Yang keempat, keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial adalah bagaimana penting dan dari demokrasi Pancasila. Yang kelima, ketahanan Pancasila. Demokrasi Pancasila berfokus pada mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang keenam, partisipasi aktif masyarakat. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap hukum. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Demokrasi Pancasila mencerminkan upaya untuk menyatukan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai dan ideologi nasional Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Ini menciptakan model demokrasi yang khusus dan relevan untuk masyarakat Indonesia yang beragam. Selanjutnya, urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan di masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara. Perlu adanya masyarakat yang komplement mendukung dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi, tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang terbentuk yaitu saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti